Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu, barusan apa yang terjadi? Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wiraraya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakkan monster di dalam cangkang itu. Jangan ngelantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu? Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit. Yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius. Untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil. Kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari, Alina. Krishna merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan ku bantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku, anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri. Tanda lahir merah.
Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain. Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan tekan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon ksatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa, gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum otakku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna. Hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah, pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial,
Esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu, si cewek, si tikus, dan batu sialan itu! Alena! Aris! Mundur ke monumen! Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia, sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya? Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat. Asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alena, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik kayak penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Menjauh dariku! Ayo! Ayo! Yes! Dipilih para naga. Apa tadi tukang pel lantai mau ngepel langit ya? Si penerima amal sepertimu berlagak jadi penunggang naga. Satu-satunya yang bakal kamu tunggangi cuma sapu rusak itu, anak yatim. Aku ajudan kepala akademi. Aku ada kerjaan. Jadi, permisi dulu. Main rapi teman-teman. Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu.
Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu, barusan apa yang terjadi? Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wira Raya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakkan monster di dalam cangkang itu. Jangan ngelantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu. Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius, untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil, kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari Alina, Krishna mau merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan kubantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku, anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri, tanda lahir merah. Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain.
Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan akan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon kesatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum otakku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna. Hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno, garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah. Pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial, esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu! Si cewek!
Si tikus dan batu sialan itu. Alina, Aris, mundur ke monumen. Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia. Sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya. Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat. Asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alina, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas, dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik kayak penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Dewa Naga. Ledakannya. Apakah mati dan pecah saat bertarung? Menjauh dariku! Ayo! Dipilih para naga. Apa tadi? Tukang pel lantai? Mau ngepel langit ya? Si penerima amal sepertimu berlagak jadi penunggang naga. Satu-satunya yang bakal kamu tunggangi cuma sapu rusak itu, anak yatim. Aku ajudan kepala akademi. Aku ada kerjaan. Jadi, permisi dulu. Main rapi teman-teman. Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu.
Barusan apa yang terjadi? Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wiraraya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakan monster di dalam cangkang itu. Jangan ngelantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu? Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius, untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil, kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari, Alina. Krishna merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan ku bantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku. Anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri, tanda lahir merah. Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain.
Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan tekan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon ksatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum otakku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna. Hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah, pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial, esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu! Si cewek!
Si tikus dan batu sialan itu! Alina, Aris, mundur ke monumen. Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia. Sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya? Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat. Asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alina, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas, dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik, kaya, penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Dewa Naga. Ledakannya. Apakah mati dan pecah saat bertarung? Menjauh dariku! Ayo! Ayo! Dipilih para naga. Apa tadi tukang pel lantai mau ngepel langit ya? Si penerima amal sepertimu berlagak jadi penunggang naga. Satu-satunya yang bakal kamu tunggangi cuma sapu rusak itu, anak yatim. Aku ajudan kepala akademi. Aku ada kerjaan. Jadi, permisi dulu. Main rapi teman-teman. Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu.
Barusan apa yang terjadi? Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wiraraya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakkan monster di dalam cangkang itu. Jangan melantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu? Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius, untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil, kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari Alina, Krishna mau merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan ku bantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku, anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri, tanda lahir merah. Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain.
Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan tekan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon kesatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa, gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum otakku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna. Hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah. Pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial, esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu! Si cewek!
si tikus, dan batu sialan itu. Alina, Aris, mundur ke monumen. Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini, pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia, sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya. Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri, orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat, asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alina, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas, dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik kayak penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Dewa Naga. Ledakannya. Apakah mati dan pecah saat bertarung? Menjauh dariku! Ayo! Dipilih para naga. Apa tadi, tukang pel lantai? Mau ngepel langit ya? Si penerima amal sepertimu berlagak jadi penunggang naga. Satu-satunya yang bakal kamu tunggangi cuma sapu rusak itu, anak yatim. Aku ajudan kepala akademi. Aku ada kerjaan. Jadi, permisi dulu. Main rapi, teman-teman. Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu, barusan apa yang terjadi?
Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wira Raya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakan monster di dalam cangkang itu. Jangan ngelantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu? Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius, untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil, kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari, Alina. Krishna mau merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan ku bantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku. Anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri, tanda lahir merah. Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain.
Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan tekan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon ksatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum otakku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna. Hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah, pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial, esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu! Si cewek!
Si tikus dan batu sialan itu! Alina, Aris, mundur ke monumen. Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia. Sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya? Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat. Asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alina, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas, dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik kayak penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Dewa Naga. Ledakannya. Apakah mati dan pecah saat bertarung? Menjauh dariku! Ayo! Ayo! Dipilih para naga. Apa tadi tukang pel lantai mau ngepel langit ya? Si penerima amal sepertimu berlagak jadi penunggang naga. Satu-satunya yang bakal kamu tunggangi cuma sapu rusak itu, anak yatim. Aku ajudan kepala akademi. Aku ada kerjaan. Jadi, permisi dulu. Main rapi teman-teman. Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu.
Barusan apa yang terjadi? Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wiraraya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakkan monster di dalam cangkang itu. Jangan melantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu? Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius, untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil, kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari Alina, Krishna mau merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan ku bantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku, anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri, tanda lahir merah. Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain.
Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan tekan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon kesatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa, gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum otakku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna, hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno, garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah, pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial, esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu! Si cewek!
si tikus, dan batu sialan itu. Alina, Aris, mundur ke monumen. Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini, pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia, sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya. Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri, orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat, asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alina, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas, dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik kayak penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Dewa Naga. Ledakannya. Apakah mati dan pecah saat bertarung? Menjauh dariku! Ayo! Dipilih para naga. Apa tadi, tukang pel lantai? Mau ngepel langit ya? Si penerima amal sepertimu berlagak jadi penunggang naga. Satu-satunya yang bakal kamu tunggangi cuma sapu rusak itu, anak yatim. Aku ajudan kepala akademi. Aku ada kerjaan. Jadi, permisi dulu. Main rapi, teman-teman. Aris mau lihat naga dari dekat. Kasih dia kursi paling depan. Kenapa aku selalu jadi sasaran pukulanmu? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Oh bro, kamu naga tingkat 1, tapi nggak bisa bahkan tukang kebersihan. Tunggu, barusan apa yang terjadi?
Jadi dibenci naga itu ternyata bisa jadi perisai. Dasar kadal tidak berguna. Terserah. Sebelum Pak Vito balik, mending bereskan kekacauan ini. Setidaknya itu caraku membalas kebaikannya. Hei si kecil, masih tidur. Semua naga benci dan menjauh dariku. Tapi untungnya kamu cuma telur. Kita berdua ditinggal dalam gelap dilupakan. Menurutmu, orang kayak kita bisa jadi pahlawan? Aku kubur rahasia ini 20 tahun. Tapi pilihan Dewa Naga itu tidak gampang menghilangkan. Darahnya mulai bangkit. Kalau Dewan Agung mencium kekuatan ini, Kemana darahnya tadi? mereka akan mencabut gelarku dan memberikan Akademi Wira Raya ke dia. Tidak. Tolong jangan pecah. Lewati mayatku dulu. Berani-beraninya kamu menyentuh telur nagaku. Pak Vito, tunggu. Sumpah aku cuma bersihkan debunya. Aku dipukul di halaman, hidung berdarah, dan tiba-tiba telurnya retak. Aku mempertaruhkan nyawaku menyelundupkan telur agung keluar dari palunggar. Dia membawa garis keturunan kuno yang paling mematikan. Dan sialnya, benda itu malah menolakku. Aku nyaris terbakar hidup-hidup cuma karena menyentuh sisiknya. Dan dia malah mempermainkannya seperti batu jalanan. Telur itu sudah tunduk pada darahnya. Hangat. Tampaknya ada gerakan dari dalam. Pak Vito, tolong periksa ini. Tidak, pegang saja dan tetap di tempatmu. Kamu benar, ini musim menetas. Jadi bakal keluar bayi naga. Apakah artinya telur ini memilihku? Apa aku bisa ikut kelas penunggang? Dengan garis keturunanmu, siapa yang sanggup mengajar kamu, ha? Lagi pula tak ada penunggang di negeri ini yang bisa jenakan monster di dalam cangkang itu. Jangan ngelantur. Lihat saja, itu cuma anak naga kerdil. Memang bukan takdirnya jadi naga tunggangan. Tapi setidaknya bisa hidup sederhana dan bahagia. Sekarang, kamu menghancurkannya. Darahmu meracuni makhluk malang itu. Dia gak akan bertahan seminggu. Kamu lupa, sejak kamu kecil, para naga selalu lari darimu. Seolah kamu pembawa maut. Kamu cuma bawa petaka buat naga, nah. Makanya, aku menjauhkanmu. Anda benar. Mereka benci aku. Benci kamu? Mereka takut sama kamu. Mereka mencium tanda pilihan Dewa Naga di tubuhmu. Itu alasan sebenarnya aku menjauhkanmu. Aku suka naga. Aku tidak mungkin sakiti mereka. Tolong, beritahu aku cara selamatkan telurnya. Tentu, bagiku nyawa naga lebih berharga dari nyawaku. Dengarkan. Kamu harus pergi. Sekarang juga. Bawa telurnya ke Adipati Chandra Wijaya. Dia tabib naga terbaik di benua ini. Tunjukkan pin komandoku ke dia. Nanti Adipati akan menerima kamu. Dia memimpin Ordo Onyx. Salah satu dari 4 ordo ksatria naga terhebat di negeri ini. Itu adalah mimpi setiap lulusan di sini. Mungkin dia bisa meloloskanmu lewat pelatihan calon ksatria. Biar kamu jadi penunggang sungguhan. Walau pas-pasan. Terima kasih, Pak Vito. Anda menyelamatkan saya dari jalanan. Anda membesarkan saya. Dan hari ini, Anda menyelamatkan saya lagi. Bagiku kamu seperti anak sendiri, Aris. Jadi kalau benar-benar ingin balas jasaku, ingat satu hal saja. Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut namaku, paham? Akhirnya, si pembawa sial itu akhirnya pergi juga. Nila, si naga pintar. Gila. Lebih megah dari kata orang Benteng Wijaya. Ini besar sekali. Tapi di mana penjaga gerbang? Tombak naga legendaris. Pemecah langit yang dipakai komandan pertama klan Wijaya, Tuan Marius, untuk menjatuhkan naga agung yang hampir membuat negeri ini bertekuk lutut. Hei si kecil, kita tidak pantas ada di cerita begini. Ayo kita cari Adipati untuk menyembuhkanmu. Lari, Alina. Krishna merebut posisiku. Buat dia kamu cuma anak asuh. Pergilah, agar dia tidak mengganggumu, memburumu. Kau ayahku. Aku tak akan meninggalkanmu mati di sini. Akan ku bantai semua pengkhianat itu. Kamu bahkan belum lulus ujian resonansi buat jadi kesatria naga, Alina. Kau bukan tandingannya. Dengarkan aku. Anakku yang hilang itu punya tanda lahir merah tua di bagian bahu kiri. Andai suatu hari kamu menemukannya, katakan padanya, aku minta maaf. Bahu kiri, tanda lahir merah. Sungguh sebuah kebetulan yang gila. Adipati Chandra, aksi jaga damaimu membuat Ordo Onyx kehilangan taringnya. Cuma tinggal tunggu waktu sebelum kita habisi lumat 3 ordo lain.
Hanya aku yang bisa kembalikan kita ke puncak. Kau memperlakukan para naga ini seperti senjata pemusnah massal, Krishna. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin meterai komandan itu padamu selama aku masih bernapas. Jadi pria bersimbah darah di tanah itu adalah Adipati Chandra yang melegenda. Satu-satunya juru selamatmu. Ayahku yang menyelamatkanmu dari jalanan dan membuatmu menjadi kapten. Dasar anak bajingan tidak tahu balas budi. Mau merebut posisinya? Lewati aku dulu. Ayah, jangan bohongi diri sendiri, Alina. Kamu anak pungut baginya untuk isi kekosongan putranya yang hilang. Dia tidak akan beri ordo itu ke orang luar sepertimu, jadi jangan sok. Tutup mulut kotormu. Aku tak peduli siapa pemegang ordo. Aku hanya pastikan tekan jatuh ke tangan ular sepertimu. Kamu memang calon ksatria naga sejati, Alina. Aku sempat berharap kau ikut denganku, tapi sayangnya aku harus menguburmu ke dalam tanah. Gawat. Satu-satunya penyelamatmu. Sebentar lagi akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan? Mundur kalian. Dia mangsaku. Ini caraku membalas dia yang membesarkanku. Anak yang hilang itu sudah mati. Aku satu-satunya pewaris yang tersisa. Cincin itu, ordo ini, semuanya milikku. Dan siapapun yang coba merebutnya akan kubantai. Berlututlah para pengkhianat! Gila. Jadi ini pertarungan kesatria naga sesungguhnya. Bisa mati dalam satu kedipan mata. Kalau ketahuan, aku hanya akan jadi santapan naga. Sampai jumpa, gelandangan. Ordo Onyx sekarang milikku. Asalkan ini mengenai Krishna. Saat terkena dan meleleh, SK membekukannya total. Lalu kutusuk tenggorokannya dengan pedang. Kalau aku tidak maju sekarang, selamanya aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Si kecil, doakan aku ya. Satu langkah lagi, dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit. Dan besok kalian tidak akan melihat matahari terbit besok. Sial, kakiku berjalan sebelum mataku berpikir. Mengapa jadi sunyi? Apakah hal yang membuat naga takut berfungsi lagi? Dari mana tikus ini merayap keluar? Bajunya kayak sampah, aromanya juga. Hei, tunggu. Aku hanyalah kurir pesanan. Aku ada kiriman untuk Adipati. Dari teman lama. Kau datang di waktu yang salah, nak. Krishna. Hal ini tak melibatkan dia. Biarkan anak itu pergi. Tentu. Oh gawat, racun darahnya mulai bekerja. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Si kecil sedang berjuang buat hidup. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Barang apa yang ada di tas itu? Cuaca berubah drastis. Apa tikus got ini pakai sihir gelap? Dia membuat naga perang veteran sampai hilang kendali. Dia sungguh bisa kendalikan cuaca. Gila, badai sungguh datang. Sungguh kebetulan yang sempurna. Tanda itu sama persis dengan di kitab kuno garis keturunan Sang Agung. Di mana tepatnya kamu temukan telur naga itu? Kalau keadaan jadi buruk, jangan sebut nama aku, paham? Aku yang temukan. Terbawa arus ke tepi sungai saat aku kesini. Hanya terendam lumpur. Apa aku yang mulai gila? Di kitab kuno, naga agung hanya bersarang di dasar jurang atau di puncak tertinggi, bukan di tepi sungai. Mari kita lihat keistimewaan makhluk bodoh ini. Ah, sial! Apa ini terbuat dari lava? Ah, sial! Ini bukan naga, melainkan monster. Semakin memanas. Dia seharian terbanting, cangkangnya retak. Dia demam tinggi, pasti kesakitan. Ikatan darah, pasti itu. Naga agung menolak siapapun kecuali tuannya. Ayah, lihat kilauan merah pucat itu. Dia hanyalah naga liar. Tidak mungkin dia itu naga emas legendaris. Tunggu. Naga emas apa? Tidak. Dia bukan emas, tapi jelas bukan naga liar. Hanya saja tumbuhnya kerdil. Diracuni oleh darahku, Adipati Chandra. Katanya Anda tabib terbaik di dunia. Bisa selamatkan dia? Begitu ya. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Namaku Aris, usiaku hampir 20. Aku hanyalah pengapel lantai di Akademi Wiraraya yang mungkin tidak akan jadi penunggang naga seumur hidupku. Putraku, sekarang usianya pasti sama persis denganmu. Hari dia lahir, terjadi badai yang berubah bentuk menjadi naga raksasa bersayap. Para tetua bersumpah dia terlahir untuk jadi penunggang naga. Cukup! Kau hanya kacung kecil yang kotor. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan membawa batu sihir gelap itu? Sebut namanya. Mungkin aku akan buat kematianmu cepat. Sial, esnya retak. SK telah kehabisan tenaga. Tak akan bisa keluarkan napas es lagi dalam waktu dekat. Bantai mereka! Si tua itu! Si cewek!
si tikus dan batu sialan itu. Alina, Aris, mundur ke monumen. Di bawah sayapnya sekarang, pemecah langit masih menyimpan roh Tuan Marius. Tak ada naga yang berani melewati batas itu. Kau tidak bisa lari lagi, Pak Tua. Naga memang tidak bisa lewat, tapi kami bisa. Dewa Naga, jika memang ada waktu untuk sebuah keajaiban, inilah saatnya. Maafkan aku si kecil. Belum sempat bawa kamu melihat langit. Aku pun ingin gugur berperang, tapi aku tidak punya senjata. Tunggu, gimana kalau yang ini? Tuan Marius, bolehkah aku pinjam pemecah langit sebentar? Jauhkan tangan kotormu itu. Lepaskan Aris. Kekuatan fisik tidak ada gunanya. Pemecah langit itu beratnya melebihi gunung. Bagi siapapun yang belum terpilih. Selama 3 abad, para raja pun pernah mencoba menarik baja itu, dan senjata itu menolak mereka semua. Dan tikus god ini pikir dia. Ini langsung terlepas. Mukjizat. Mukjizat sesungguhnya. Tuan Marius telah memilih dia. Rius, rasanya seperti kayu kopong. Kamu yakin benda ini bisa dipakai bertarung? Sampah jalanan sepertimu, memegang tombak pemecah langit. Tidak, itu konyol banget. Mustahil. Kecuali tombaknya palsu. Nah itu dia, sudah aku tebak. Semua legenda itu hanyalah omong kosong. Cuma dongeng karangan klan Wijaya untuk memuaskan ego mereka. Beraninya kamu mencemarkan nama Wijaya. Aku perintahkan kau tutup mulut. Telan aturanmu sendiri orang tua. Kita lihat mainan itu apa cukup kuat melawan baja. Bantai mereka. Bodoh amat. Asal ayun dan berdoa saja. Ayah! Ayah! Bangunlah! Ayah! Bangunlah! Alina, kamu bertanggung jawab pada Aris. Tunjukkan rasa hormatmu. Hormat? Untuk dia? Itu karena kekuatan pusaka itu, bukan dia. Sejujurnya, dia benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua berkat Tuan Marius. Silakan Adipati Chandra. Saya kembalikan pusaka suci ini. Simpan saja. Sekarang itu milikmu. Sebentar, ini serius. Seumur hidup aku belum pernah memiliki apapun. Yang mulia, dengan segala hormat, anak ini hanya beruntung. Beri anak ini 100 koin emas, dan simpan pusaka itu di tempatnya. Betul. 100 emas lebih dari seumur hidup ngepel lantai. Cukup. Tuan Marius memilih dia. Hatinya murni. Alina, kau terlalu muda untuk memahami arti jiwa yang tak ternoda. Aku sudah putuskan. Hari ini Aris menyelamatkan klan Wijaya. Alina, kau akan menikah dengan dia. Apa? Menikah dengan orang tidak jelas ini? Ya jelas dia marah, dia cantik, kaya, penunggang naga. Saya menghargai niat Anda, Adipati Chandra. Tapi saya jauh di bawah kelas Nona Alina. Tutup mulutmu, tikus selokan. Kamu tidak berhak untuk menolakku. Orang tuamu mati membela Ordo Onyx ini. Mereka percaya aku membesarkanmu. Alina, ayah menjamin masa depanmu bersama pria terpercaya. Yang mulia, ini penghinaan di depan umum untuk Nona Alina. Beberapa hari lagi dia ikut ujian dan mengucap sumpah. Masa depannya hanya milik seorang pahlawan. Pemecah langit sudah buktikan potensi Aris. Aku yang menjaminnya. Keputusanku final. Baik, kita lihat saja nanti. Di ujian nanti dia bakal dilahap hidup-hidup. Mengelap sepatuku saja dia tak pantas apalagi menikahi. Aduh, sial. Telurnya. Adipati Chandra, aku datang bukan untuk hadiah. Aku pelayan Tuan Vito. Aku merusak telur naga. Dia ingin aku mencari Anda. Anda harus menyelamatkannya. Vito yang mengirimmu. Berarti ini hal serius. Biar kulihat telurnya. Dewa naga. Ledakannya. Apakah mati dan pecah saat bertarung?